Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Teman-teman, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan walafiat. Teman-teman, hari ini kita sudah memasuki minggu kelima untuk perkuliahan Hukum Laut Internasional, dan ini juga merupakan minggu kedua kita memasuki masa belajar dari rumah. Oleh karenanya, video kali ini merupakan pengganti kuliah tatap muka kita untuk pertemuan yang kelima. Seharusnya di minggu kelima atau minggu keempat yang lalu saya harusnya menyelenggarakan kuis, karena tidak memungkinkan sehingga saya akan melanjutkan materi sampai nanti materi untuk ujian tengah semester. Oke, teman-teman, jika minggu yang lalu saya menyampaikan mengenai sejarah perkembangan pengaturan hukum laut internasional yang dimulai dari abad Romawi kuno, di mana saat itu wilayah laut tidak ada penguasaan dari negara manapun. Kemudian, karena Romawi waktu itu sebagai imperium yang menguasai wilayah Eropa, dan sebagai bentuk tanggung jawab Romawi untuk memberikan rasa aman kepada kerajaan-kerajaan yang di bawah naungan Imperium Romawi, sehingga waktu itu Romawi menguasai wilayah laut di Mediterania. Oke, kemudian memasuki abad ke-19, ada konferensi yang dilakukan oleh masyarakat internasional yang mengatur beberapa permasalahan, diantaranya salah satunya adalah yang berkaitan dengan laut teritorial. Nah, setelah itu hari ini saya akan fokus pada perkembangan hukum laut internasional pasca Perang Dunia Kedua, saat Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri tahun 1945, kemudian menginisiasi beberapa kali konferensi yang mengatur mengenai hukum laut internasional. Ada 3 konferensi yang berhubungan dengan pengaturan untuk usaha sebagai pengaturan hukum laut. Yang pertama adalah Konvensi Jenewa 1958, ini adalah hasil konferensi tahun 1958. Kemudian ada konferensi 1960, dan yang terakhir ada LOS ketiga tahun 1982. Oke, saya akan mulai dari Konvensi Hukum Laut yang pertama tahun 1958. Diselenggarakan di Jenewa, Swiss, 24 Februari sampai 27 April 1958. Ada 86 negara yang hadir dalam konferensi tersebut, dan dari hasil konferensi ini menghasilkan 4 konvensi. Di konferensi yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa berhasil menyusun 4 konvensi. Empat konvensi yang dimaksud adalah yang pertama, konvensi mengenai laut teritorial dan zona tambahan. Kemudian konvensi kedua mengatur mengenai laut lepas. Ketiga adalah konvensi mengenai perikanan dan perlindungan kekayaan hayati di laut lepas. Dan terakhir adalah konvensi mengenai landas kontinen. Teman-teman, dalam video yang lalu saya sempat membahas beberapa peristiwa yang itu kemudian sangat penting dalam pengaturan yang ada di dalam konvensi LOS 1958. Di antaranya adalah saat proklamasi Truman 1945, di mana waktu itu Presiden Truman secara sepihak mendeklarasikan pernyataannya bahwa yang pertama mengklaim wilayah bawah laut
yang itu berhubungan dengan daratan yang ada di Amerika, mereka klaim sebagai pengelolaan dapat dikelola dan merupakan sumber daya milik Amerika Serikat yang kita kenal dengan landas kontinen. Kemudian dalam proklamasi yang sama, Truman juga mengeluarkan pernyataan mengenai pengelolaan sumber daya perikanan mereka. Jadi mereka mengingat bahwa ada kekhawatiran akan ada overfishing di wilayah laut mereka, di sekitar laut mereka, sehingga mereka berinisiatif untuk membuat zona konservasi dan perlindungan yang itu berdekatan dengan wilayah laut Amerika. Kemudian juga ada kasus sengketa antara Norwegia dan Inggris atau Norwegian Fisheries Case. Sekali lagi, yang menjadi pokok sengketa adalah bukan karena sengketa penetapan laut teritorial 4 mil yang dibuat oleh Norwegia, tetapi karena cara penarikan garis pangkal yang dilakukan oleh Norwegia. Nanti kita akan bahas terakhir di kesimpulan. Oke, kembali lagi ke konferensi 1958, menghasilkan 4 konvensi. Konvensi yang pertama mengatur mengenai laut teritorial dan zona tambahannya, yang kedua mengenai laut lepas, yang ketiga adalah mengenai perikanan dan perlindungan kekayaan hayati di laut lepas, dan yang terakhir tentang landas kontinen. Sehingga di dalam konvensi 1958 menghasilkan pengaturan 5 rezim yang berhubungan dengan wilayah laut, pengaturan mengenai laut. Kemudian kita akan masuk satu persatu. Di dalam konvensi pertama, dari konvensi 1958, diatur mengenai pengertian laut teritorial. Teman-teman, di LOS 1958, jadi LOS 1958 ini dibuat oleh International Law Commission atau Komisi Hukum Internasional yang merupakan komisi khusus yang ada di PBB. Jadi komisi ini berisi dari para ahli yang memang mendalami mengenai hukum laut, kemudian mereka membuat draft. Nah, draft inilah yang kemudian mereka rundingkan dalam konferensi 1958. Tetapi teman-teman, dalam perundingan tersebut ternyata belum mencapai kesepakatan mengenai lebar laut teritorial. Jadi di dalam konvensi 1958 tidak ada pengaturan seluas apa, seberapa lebar mengenai laut teritorial suatu negara. Jadi masih ada yang menggunakan 3 mil laut, ada yang menggunakan 4 mil laut, 7, 5, 6, 7, 8, bahkan seperti negara-negara di kawasan Amerika Selatan, Chili, Ekuador, dan Peru malah justru mengklaim sampai 200 mil laut. Nah, sehingga memang di dalam UNCLOS 1958 belum mencapai kesepakatan mengenai lebar laut teritorial. Yang bisa disepakati diantaranya di dalam pasal 1 adalah pengertiannya, definisi mengenai laut teritorial. Laut teritorial adalah jalur yang terletak di sepanjang suatu negara, berada di bawah kedaulatan suatu negara. Kedaulatan atas laut teritorial juga meliputi ruang udara di atasnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya. Jadi ruang laut, teman-teman bisa membayangkan bahwa ada ruang laut, kemudian yang termasuk kedaulatan yang ada di ruang laut itu juga termasuk ruang udara dan juga tanah di bawahnya. Ini adalah kedaulatan negara pantai atas laut teritorialnya. Kemudian ada pengaturan mengenai garis pasang surut, low water mark, sebagai garis pangkal normal. Kalau di tahun 1930 maka belum ada pengaturan mengenai penarikan garis pangkal lurus. Di Konvensi Hukum Laut 1958 ada penambahan cara penarikan garis pangkal.
yang awalnya kita mengenal garis pangkal normal atau norma baseline, kemudian juga ada pengaturan mengenai cara penarikan garis pangkal lurus. Dan ini merupakan adopsi dari putusan Mahkamah Internasional ketika ada sengketa antara Inggris dan Norwegia. Sekali lagi teman-teman, untuk cara penarikan garis pangkal yang diatur di dalam konvensi 1958 UNCLOS yang pertama 1958 ada dua cara penarikan garis pangkal. Yang pertama adalah garis pangkal normal dan yang kedua adalah garis pangkal lurus. Kedua cara penarikan ini sama dengan menggunakan metode saat air laut surut, jadi low water mark. Akan tetapi ada pembedanya, ketika itu menggunakan garis pangkal normal, maka yang digunakan adalah mengikuti lekukan-lekukan pantai, sementara untuk penarikan garis pangkal lurus itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Apa yang menjadi syarat dalam penarikan garis pangkal lurus? Yang pertama adalah di tempat di mana pantai banyak liku-liku tajam atau laut yang masuk jauh ke dalam. Ini juga termasuk di dalamnya adalah teluk. Teluk itu daratannya menjorok ke dalam atau sangat dalam, teman-teman. Kemudian di antara dua mulut teluk tersebut itu ditutup. Nah, cara penarikan garis pangkal lurus inilah nanti menutup perairan yang ada di mulut muara. Sehingga nanti di mulut muara itu garis wilayah laut yang ditutup itu merupakan perairan pedalaman. Contohnya seperti itu. Kemudian juga bisa misalnya dia adalah gugusan pulau-pulau, deretan pulau-pulau yang letaknya tak jauh dari pantai. Jadi seperti karakteristik Norwegia. Ketika sengketa antara Norwegia dan Inggris melalui dekret kerajaan Royal Decree tahun 1935, Norwegia menetapkan bahwa lebar laut teritorial diukur 4 mil laut. Ini adalah garis pangkalnya. Jadi diukur dari garis pangkal sejauh 4 mil laut. Dan cara penarikannya adalah dengan menggunakan cara penarikan garis pangkal lurus. Kenapa? Karena karakteristik pulau-pulau yang ada di Norwegia itu tajam dan bergerigi, serta gugusan dari pulau-pulau. Sehingga syarat yang kedua ini pun merupakan syarat untuk penarikan garis pangkal lurus. Lalu, namun demikian, penarikan garis pangkal tersebut harus dipersyaratkan. Yang pertama, tidak boleh menyimpang terlalu banyak dari arah umum daripada pantai, dan bahwa bagian laut yang terletak pada sisi dalam atau sisi darat dari garis-garis demikian harus cukup dekat pada wilayah daratan untuk dapat diatur oleh rezim perairan pedalaman. Maksudnya bagaimana teman-teman? Semisal ada negara yang dia memiliki pulau, gugusan pulau-pulau tetapi jauh dari daratannya, atau memiliki pulau dengan karakteristik bergerigi misalnya seperti itu. Kemudian karena jauh letaknya antara daratan utama dengan pulau yang jauh tadi, kemudian seharusnya di sini di antara itu ada laut bebas. Nah, yang dilarang adalah tidak boleh menyimpang terlalu banyak dari arah umum daripada pantai atau bagian laut yang terletak pada sisi dalam daratan. Jadi kalau ada pulau utama ditarik 4 mil laut, karena ini masih menggunakan atau 4 atau 3 tergantung pada kebijakan masing-masing negara saat itu karena masih belum ada keseragaman. Kemudian ada gugusan pulau-pulau yang sangat jauh dari daratannya. Nah, ini yang tidak diperkenankan teman-teman. Jadi jangan sampai melewati laut bebas. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, garis lurus tidak boleh ditarik di antara dua pulau atau bagian daratan yang hanya timbul di atas permukaan air laut di waktu pasang surut.
kecuali kalau di atasnya didirikan mercusuar atau instalasi yang serupa di setiap waktu ada di permukaan air. Intinya apa teman-teman? Yang menjadi patokan dalam penarikan garis pangkal itu adalah menggunakan pulau yang dia tidak timbul tenggelam. Jadi di antara dua pulau atau bagian daratan yang hanya timbul di atas permukaan air di waktu pasang surut. Jadi ketika surut dia muncul pulaunya, tetapi ketika itu airnya pasang dia tenggelam. Nah, untuk mensiasatinya maka bisa saja di pulau yang memang resikonya adalah dia akan surut ketika memang itu airnya surut, muncul ketika air surut, kemudian akan tenggelam ketika air pasang, maka biasanya negara tersebut bisa mendirikan mercusuar. Yang ketiga, penarikan garis pangkal lurus tidak boleh dilakukan sedemikian rupa sehingga memutuskan hubungan laut wilayah negara lain dengan laut lepas. Contohnya tadi, semisal ada ini negara A, kemudian dia ada pulau utamanya, lalu dia di ujung lagi, di sananya lagi itu memiliki gugusan pulau-pulau, ada pulau yang bergerigis, tetapi di antara itu ada negara lain. Nah, itu yang tidak diperkenankan. Jadi, syaratnya ada dua. Yang pertama tadi adalah pulaunya itu adalah bergerigi atau sangat menjorok. Kemudian yang kedua adalah deretan pulau-pulau. Dan penarikan garis pangkal lurus itu tidak diperkenankan apabila yang pertama menyimpang terlalu jauh dari arah umumnya. Yang kedua, garis lurus tersebut hanya timbul pada saat air laut surut dan tenggelam pada saat air pasang, kecuali didirikan mercusuar. Dan yang ketiga, penarikan garis pangkal lurus itu tidak boleh dilakukan manakala itu memutuskan hubungan laut wilayah negara lain dengan laut lepas. Ini teman-teman untuk pengaturan cara penarikan garis pangkal lurus selain dari cara metode penarikan garis pangkal normal. Kemudian kita masuk ke pasal 14 sampai 17 dari Konvensi Hukum Laut Pertama 1958 mengenai Innocent Passage Rights. Sebagai konsekuensi negara memperoleh hak atas laut teritorialnya, ini tidak kemudian menutup wilayah laut teritorial bagi kapal asing melintasi laut teritorial. Nah, kita kenal dengan hak lintas damai atau Innocent Passage Rights. Diatur di mana pasal 14 sampai 17 dari Law 1958. Yang diatur apa saja? Tidak termasuk passage, tidak termasuk hak lintas damai, berhentinya kapal atau membuang sauh karena force majeure. Jadi kalau seandainya tiba-tiba berhenti karena misalnya kapal memang mengalami kerusakan, maka itu adalah suatu keadaan yang force majeure. Jadi boleh saja teman-teman, itu kan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Kemudian innocent passage berlaku pada semua kapal, baik itu kapal nelayan, ketika masuk laut teritorial mereka harus membuang semua alat penangkapan ikan. Dan yang kedua, bagi kapal selam tidak diperkenankan untuk berada pada posisi di bawah permukaan air laut. Dengan kata lain, manakala kapal selam itu masuk ke laut teritorial suatu negara, mereka harus naik ke permukaan laut. Jadi harus muncul di permukaan laut, air laut, dan menunjukkan bendera kebangsaannya. Kemudian tidak boleh merugikan perdamaian, ketertiban, dan keamanan negara pantai. Kemudian, di pasal yang berikutnya, dari Law 1958, ditambahkan mengenai hak-hak negara pantai. Kalau di Konferensi 1930, dinyatakan bahwa kapal tidak boleh mengatur jalur bagi kapal asing. Sementara di Law 1958, bagi negara pantai diberikan hak untuk mengatur lintas damai kapal asing.
Lalu, lintas kapal asing yang tidak merugikan tidak boleh dihalang-halangi. Artinya, tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh menghalangi kapal asing untuk akses masuk ke laut teritorial, melintasi laut teritorial. Kemudian, dapat melarang lintas damai kapal asing dalam keadaan dan syarat-syarat tertentu. Dan terakhir adalah melarang penangguhan hak lintas damai di selat yang merupakan tempat pelayaran internasional. Khusus untuk untuk selat untuk pelayaran internasional, lebih lanjut kita akan berbicara ketika di LOS 1982. Oke, ini kesimpulannya teman-teman, meskipun ada beberapa pengaturan yang berhasil disepakati di dalam konferensi 1958, tetapi yang menemui ketidaksepahaman, jadi masih belum seragam antara negara-negara yang hadir saat itu adalah mengenai lebar laut teritorial. Kemudian, konvensi kedua dari konvensi LOS 1958 mengenai laut lepas. Laut lepas adalah segala bagian laut yang tidak termasuk laut teritorial atau perairan pedalaman suatu negara. Ini yang disebut dengan laut lepas di dalam pasal 1. Kemudian untuk kebebasan di laut lepas, kebebasan berlayar, menangkap ikan, kebebasan untuk memasang kabel dan saluran pipa di bawah laut, kemudian kebebasan untuk terbang di laut lepas. Dalam hubungannya dengan negara tak berpantai, atau kita kenal dengan landlocked state, di dalam pasal 3 dan pasal 4 memberikan akses yang sama. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, bagi laut lepas, itu adalah milik bersama, tidak ada klaim dari negara manapun. Jadi baik negara pantai, coastal state, maupun unlocked state, negara yang tidak berpantai dapat sama-sama menikmati laut lepas. Tidak ada klaim dari negara manapun. Jadi, baik negara berpantai atau negara yang tidak berpantai, landlocked state bisa menikmati laut lepas. Kemudian, ketentuannya berhubungan dengan kebangsaan, registrasi, dan bendera kapal, dan prakteknya diatur dalam pasal 5. Lalu, pengaturan mengenai pemakaian bendera, kekebalan kapal perang dan kapal pemerintah, bukan kapalnya. Kemudian tindakan untuk menjamin keselamatan di laut, tubrukan dan kecelakaan navigasi di laut, yurisdiksi negara mana, seperti itu teman-teman, karena di 1930 belum ada pengaturannya, sementara di konvensi 1958 ada perkembangan yang terbaru, misalnya berkaitan dengan yurisdiksi negara mana, ketika itu terjadi tubrukan di laut, misalnya seperti itu. Dalam hal ini adalah laut lepas. Lalu di konvensi ketiga tentang perikanan dan perlindungan kekayaan hayati di laut lepas, tadi sudah saya sampaikan di awal, ini mendapatkan pengaruh dari Proklamasi Truman tahun 1945 yang mengklaim, Amerika Serikat mengklaim zona yang berdekatan dengan wilayah maritim milik Amerika Serikat, itu Amerika Serikat dapat melakukan konservasi dan perlindungan sumber daya perikanannya. Lalu selanjutnya, kewajiban negara mengambil tindakan yang diperlukan untuk perlindungan kekayaan hayati laut, baik sepihak maupun dengan kerjasama dengan negara lain, dan konvensi tidak memberikan hak-hak perikanan eksklusif pada negara pantai atas perikanan di laut lepas yang dekat dengan pantainya, tetapi memberikan hak istimewa untuk melakukan tindakan konservasi dengan dasar, teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian, terakhir, konvensi keempat dari LOS 1958 adalah tentang landas kontinen. Ada perbedaan antara pengertian geologis dan hukum. Jadi, dalam pengertian geologis, landas kontinen itu adalah perpanjangan daratan secara alamiah,
dari suatu pulau atau benua, sementara secara hukum itu yang belum ada pengaturannya. Nah, sekali lagi pengaturan di dalam konvensi keempat dari LOS 1958 tentang landas kontinen ini pun juga mendapatkan pengaruh dari proklamasi Truman tahun 1945. Nah, saat itu teknologi perikanan, kemudian teknologi laut sudah mengalami perubahan. Amerika Serikat bisa menguasai wilayah laut, memaksimalkan wilayah laut mereka, dan menemukan sumber mineral, baik itu minyak bumi maupun sumber mineral lain yang itu berada di bawah permukaan laut. Sehingga waktu itu Presiden Truman merasa bahwa ini perlu dikuasai oleh Amerika Serikat. Jadi tahun 1945 selain mengeluarkan pernyataan mengenai sumber daya perikanan untuk konservasi dan perlindungan perikanan mereka, juga mereka memberikan pernyataan, Truman dalam hal ini memberikan pernyataan mengenai eksploitasi, eksplorasi landas kontinen mereka. Teman-teman, ada yang menarik dalam praktek yang dilakukan oleh negara-negara pasca proklamasi Truman tahun 1945. Ketika Amerika Serikat sudah mengumumkan terlebih dahulu, ini diikuti oleh negara-negara lain. Beberapa di antaranya adalah negara-negara yang ada di kawasan Amerika Selatan. Ternyata juga mereka mengatur hal yang sama. Nah, ada perbedaan cara pandang antara Amerika Serikat dengan negara-negara yang ada di kawasan Amerika Serikat, dalam hal ini khususnya adalah Chili, Ekuador, dan Peru. Kalau Amerika Serikat merasa bahwa ini adalah sumber daya alam yang dapat mereka kuasai dalam hal eksplorasi dan eksploitasi saja. Jadi pemanfaatan sumber daya alamnya. Tetapi Amerika Serikat tidak mengklaim wilayah ini sebagai wilayah penguasaan mereka dalam konteks kedaulatan. Jadi Amerika Serikat memang sudah merasa bahwa mereka tidak akan kemudian menutup wilayah ini sebagai bagian dari wilayah kedaulatan mereka. Jadi kalau seandainya ada kapal asing melintasi di atas landas kontinen mereka, atau misalnya di zona yang mereka klaim itu ada sebagai zona untuk konservasi dan perlindungan sumber daya perikanan mereka, mereka membebaskan sebagai bagian dari zona laut lepas. Nah, berbeda dengan Chili, kemudian Ekuador dan Peru. Mereka beranggapan bahwa ini masih satu kesatuan dengan wilayah mereka, semisal katakanlah misalnya ini adalah sumber daya perikanan. Mereka beranggapan bahwa ini ada hubungannya dengan kegiatan yang berasal dari daratan mereka, sungai-sungai mereka, misalnya seperti itu. Yang berhubungan dengan misalnya permasalahan lingkungan misalnya. Sehingga menurut mereka wilayah ini bisa diperpanjang lebih lebar lagi. Jadi ini bisa dikuasai dengan hak kedaulatan. Jadi waktu itu klaim mereka ada yang sangat berbeda dari kebiasaan umum negara-negara lainnya. Negara-negara umum mengklaim wilayah lautnya sejauh 3 mil laut, kemudian ada yang 4 mil laut, kemudian 5, 6, 7, 8, 9. Bahkan Indonesia mengklaim wilayah laut teritorial kita diukur sejauh 12 mil laut. Sementara di negara-negara yang ada di kawasan Amerika Selatan, Chili, Ekuador, dan Peru itu justru mengklaim wilayah teritorial mereka sejauh 200 mil laut. Dan ini tentunya mendapatkan penolakan dari banyak negara. Praktek yang mereka lakukan ini mendapatkan keberatan dari banyak negara. Sementara praktek yang digunakan oleh Amerika Serikat
karena ini tidak ada klaim kedaulatan atas landas kontinen dan sumber daya perikanan mereka, maka banyak negara yang menerima klaim pernyataan dari Truman. Negara tidak boleh menghalangi pemasangan kabel dan pipa di atas landas kontinen. Kemudian tidak boleh mengakibatkan gangguan terhadap pelayaran, penangkapan ikan, atau tindakan perlindungan kekayaan hayati, dan tidak boleh mengganggu penyelidikan ilmiah lainnya. Kemudian penelitian negara lain harus dengan izin negara pantai. Oke, teman-teman, itu untuk Laws 1982. Kemudian, Laws yang kedua, tahun 1960. Kalau tadi saya menyampaikan ada banyak pengaturan yang itu sebetulnya nanti lebih lengkap lagi di tahun 1982, lanjut di tahun 1960. Nah, di Laws 1960 ternyata tidak terlalu signifikan, teman-teman. Sama seperti di konferensi 1958. Di konferensi Laws 1960 tidak berhasil menyepakati mengenai lebar laut teritorial. Dan karena ini negara-negara banyak muncul, negara-negara merdeka pasca Perang Dunia Kedua, kemudian perlu untuk aspirasi mereka bisa diterima oleh masyarakat internasional, gagasan-gagasan mereka diterima oleh masyarakat internasional, sehingga banyak sekali pengaturan-pengaturan, praktek-praktek yang ini justru malah tidak terkontrol. Seperti tadi yang saya sampaikan, Chili, Peru, kemudian Ekuador itu sampai mengklaim 200 mil laut dengan alasan ini adalah zona ekonomi, kemudian zona eksklusif begitu. Yang itu sebetulnya pengaturannya hampir mirip-mirip atau justru belum ada pengaturannya sama sekali, seperti pengaturan lebar laut teritorial. Sehingga dengan kata lain di Laws 1960 tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Berbeda dengan pengaturan di tahun 1982. Oh ya, teman-teman, sebagai catatan, di Laws 1958, pemerintah Indonesia sebetulnya sudah menyampaikan beberapa gagasan. Salah satunya adalah mengenai cara penarikan pengakuan terhadap negara kepulauan, di mana Indonesia melalui deklarasi Juanda tahun 1957, karena 1958 akan dilakukan konferensi, maka di Kebut Indonesia mengeluarkan deklarasi Juanda, yang itu adalah pernyataan sepihak yang intinya adalah Indonesia menarik garis lebar laut teritorial dengan menutup wilayah laut yang menghubungkan laut antar pulau-pulau, atau kita kenal dengan wawasan Nusantara. Jadi dari deklarasi Juanda 1957 tidak ada lagi yang kita kenal dengan laut bebas yang menghubungkan satu pulau dengan pulau lain yang ada di Indonesia. Tetapi ini belum bisa diterima oleh masyarakat internasional mengenai pengaturan negara kepulauan. Nah, di Laws 1982, United Nations on the Law of the Sea tahun 1982, alhamdulillah perjuangan dari para diplomat kita bisa diterima. Tentunya juga dengan negara lain yang sama memiliki kepentingannya. Dan juga banyak sekali pengaturan-pengaturan baru yang berhasil disepakati. Kalau di Laws 1958, konferensi berhasil merumuskan 4 konvensi. Jadi konvensi 1958 menghasilkan 4 konvensi yang itu terpisah-pisah. Ada konvensi pertama mengatur mengenai laut teritorial dan zona tambahan, kemudian yang kedua mengatur mengenai sumber daya perikanan di laut lepas, kemudian di ketiga adalah saya lupa, dan yang keempat adalah tentang landas kontinen. Sementara di Laws 1982 itu
menghasilkan satu konvensi saja, yaitu Konvensi Hukum Laut 1982 yang itu utuh dan menyeluruh. Jadi tidak dibagi-bagi menjadi rezim-rezim yang berbeda. Berhasil menghasilkan 13 rezim hukum laut. Ini untuk Law 1982. Kita bicara satu persatu, teman-teman. Konferensi Hukum Laut ketiga, Law 1982, diselenggarakan di Jamaika, di Montego Bay, tahun 1982. Sering diklaim sebagai konferensi yang terbesar, karena waktu itu semangatnya adalah semangat pasca Perang Dunia Kedua, banyak negara-negara baru muncul di kawasan Asia, di kawasan Afrika, sehingga dihadiri oleh sampai 160 negara, lalu terpanjang karena diselenggarakan sampai 9 tahun lebih, 9 tahun untuk mempersiapkan draftnya. Kalau di draft yang dibuat di dalam konferensi 1958, konvensi 1958 itu adalah hasil dari kerja Komisi Hukum Laut, Komisi Hukum Internasional, International Law Commission, bagian dari badan PBB, sementara di Law 1982, draft itu merupakan gagasan dari negara-negara. Jadi bukan draft hanya satu komisi saja, tapi masukan-masukan itu diambil dari semua negara-negara, sehingga memang perlihatkan bahwa tingkat keberhasilan dari Law 1982 ini sangat besar. Kemudian terpenting, hasil yang dicapai dan adanya kemauan bersama untuk berhasil. Karena tadi memang kepentingannya ingin diwakili, negara menghadiri, dan hasil dari konferensi ini di dalam hukum nasional negara setempat ada kebijakan secara politik untuk meratifikasi dan mengikatkan diri pada Law 1982. Jadi ini teman-teman terbesar, terpanjang, dan terpenting. Oke. Sekarang kita ke ini dulu, ke secara umum dulu. Mengenai pembagian wilayah laut menurut Law 1982, ada 13 rezim yang diatur, ada 320 pasal yang berhasil disepakati beserta dengan 9 lampirannya. Dan ini semuanya menjadi bagian yang utuh, tidak terpisahkan seperti di Law 1958. Pembagian wilayah laut menurut Law 1982 ada wilayah laut yang memang itu berada di bawah yurisdiksi negara dan di luar yurisdiksi negara. Apa saja wilayah laut yang masuk yurisdiksi negara? Yang pertama adalah di bawah kedaulatan negara, dan itu merupakan hak-hak khusus, eksklusif. Apa saja yang di bawah kedaulatan negara? Yang pertama adalah perairan pedalaman, kemudian yang kedua adalah perairan kepulauan, karena di dalam bab 4 Law 1982 mengatur secara khusus mengenai negara kepulauan. Dan yang terakhir adalah laut teritorial. Kemudian yang masih itu masuk yurisdiksi negara tetapi terbatas, jadi penguasaannya bukan berdasarkan klaim hak kedaulatan, tetapi hak berdaulat, sovereign rights, bukan sovereignty. Antara lain adalah zona tambahan, continuous zone, kemudian zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Lalu di luar yurisdiksi negara, jadi tidak ada klaim dari negara manapun, yaitu wilayah laut lepas dan kawasan. Oke, saya ulangi lagi teman-teman. Pembagian wilayah laut menurut Law 1982 itu ada wilayah laut yang masuk wilayah yurisdiksi negara dan di luar yurisdiksi negara. Di bawah yurisdiksi negara itu ada wilayah laut yang memang berada di bawah kedaulatan negara, dan hak-hak
khusus, sovereign rights. Yang pertama adalah sovereignty, yang kedua adalah sovereign rights. Kedaulatan dan hak berdaulat. Di bawah kedaulatan negara ada laut teritorial, ini adalah sovereignty, tetapi bukan full sovereignty, bukan kedaulatan penuh. Sebab apa? Sebab bagi kapal asing masih mempunyai akses untuk masuk ke laut teritorial suatu negara. Yang kedua, perairan pedalaman, internal waters. Dan yang ketiga adalah perairan kepulauan, archipelagic waters. Untuk perairan pedalaman itu adalah full sovereignty. Kapal asing tidak boleh singgah masuk ke dalam perairan pedalaman. Sementara untuk perairan kepulauan ini adalah sovereignty. Kenapa? Karena bagi negara-negara kepulauan, dia juga harus memberikan akses bagi kapal asing untuk melintasi laut teritorial suatu negara. Melalui apa? Dengan membuat alur laut kepulauan mereka. Nanti kita berbicara di minggu depan. Oke, ini teman-teman untuk pembagian laut, wilayah laut menurut LOS 1982. Teman-teman bisa melihat gambar di slide ini. Jadi ini adalah wilayah daratan, dan ini adalah wilayah dasar laut, tertutup permukaan air laut. Ini adalah baseline atau garis pangkalnya. Lalu di LOS 1982 sudah berhasil ditetapkan mengenai lebar laut teritorial. Kalau di LOS 1958, di LOS 1960 tidak mencapai kesepakatan mengenai lebar laut teritorial, maka berbeda halnya dengan LOS 1982 bahwa di sini ditetapkan lebar laut teritorial adalah 12 mil laut diukur dari baseline. Ini baseline-nya, garis pangkal, kemudian ditarik 12 mil, ini adalah laut teritorial. Kemudian ditarik lagi ke depan sejauh 12 mil laut. Jadi kita bisa mengatakan 24 mil yang diukur dari baseline. 12 mil laut setelah laut teritorial, atau dengan kata lain 24 mil dari baseline. Ini adalah zona tambahan. Kemudian kita maju lagi ke depan. Ada yang kita kenal dengan wilayah zona laut Exclusive Economic Zone atau ZEE, zona ekonomi eksklusif. Ditarik sejauh 200 mil laut yang diukur dari baseline. Jadi betapa pentingnya baseline ini teman-teman untuk menetapkan wilayah laut yang bisa dikuasai suatu negara, ataupun ini adalah merupakan hak berdaulat negara pantai. Di luar dari 200 mil laut itu adalah laut lepas yang tidak ada klaim dari negara manapun. Ada beberapa pendapat ahli hukum yang mengatakan sebetulnya di luar dari laut teritorial, jadi mulai dari zona ekonomi eksklusif sampai seterusnya, ini sebetulnya juga merupakan laut lepas. Tetapi tentunya dengan hak-hak yang masih melekat bagi negara pantai. Kalau kita berpikir secara sederhana, laut lepas itu lepas dari 200 mil laut setelah ZEE. Tapi ada ahli yang mengatakan sebetulnya di sini pun sudah merupakan laut lepas, karena sebetulnya penguasaan negara pada zona-zona ini adalah hak berdaulat, bukan kedaulatannya. Itu adalah informasi yang sebetulnya hanya cukup untuk diketahui. Kembali lagi di LOS 1982,
Pengaturan setiap zona itu berbeda-beda. Ini adalah laut teritorial, kemudian ini adalah zona ekonomi, ini adalah zona tambahan, kemudian 200 mil laut diukur dari baseline, ini adalah zona ekonomi eksklusif, dan betul-betul adalah laut lepas setelah 200 mil laut. Itu tadi secara horizontal. Kemudian, di bawah ini teman-teman, ini adalah perpanjangan pulau atau benua yang terbentuk secara alamiah. Terkadang terusan daratan dari suatu pulau atau benua itu secara geografis berbeda-beda. Ada yang 50 mil laut selesai. Ada yang sampai melebihi mungkin itu lebih dari 200 mil laut, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana kemudian Law 1982 mengatur? Kalau di sini jelas ini masih laut teritorial, jelas di sini masih kedaulatan negara. Tapi di luar ini bagaimana? Nah, sama halnya seperti zona ekonomi eksklusif dan zona tambahan. Landas kontinen, perpanjangan alamiah dari suatu pulau atau benua, ini merupakan hak berdaulat negara pantai. Bukan sovereignty, bukan kedaulatan. Ini kita kenal dengan continental shelf atau landas kontinen. Ini secara umum teman-teman pengaturannya. Oke, kemudian ini 13 rezim yang tadi saya sampaikan, ada baseline, garis pangkal, kemudian dari garis pangkal ditarik 12 mil laut kita bertemu dengan laut teritorial, ini adalah kedaulatan, yurisdiksi negara di bawah penguasaan suatu negara, kedaulatan negara. Kemudian 12 mil laut dari laut teritorial, atau dengan kata lain 24 mil dari garis pangkal, ini adalah zona tambahan, ini adalah hak berdaulat. Lalu ini ada 200 mil laut, ini adalah zona ekonomi eksklusif, hak eksklusif bagi negara pantai untuk mengelola sumber daya perikanan mereka yang ada di ZEE. Kemudian kalau kita masuk ke dalam, ada internal waters. Kalau di sini adalah sovereignty, kalau di sini adalah full sovereignty. Kemudian juga archipelagic waters. Ini adalah kedaulatan bagi negara pantai. Lalu di bawah ada continental shelf, yang itu di dalam Law 1982 diatur bisa ditarik sejauh 200 mil laut atau bisa diperpanjang sampai dengan 350 mil laut selama ini tidak ada klaim dari negara lain. Kita ada beberapa blok yang itu kita ajukan untuk continental shelf-nya sampai dengan 300 mil laut. Dan setelah dari 200 mil laut, ini adalah laut lepas atau laut bebas. Nih teman-teman, kemudian full sovereignty itu ada di perairan pedalaman, sementara untuk di perairan kepulauan itu adalah sovereignty, tetapi nanti bagi negara kepulauan itu harus memberikan akses bagi kapal asing melewati perairan kepulauannya melalui alur laut kepulauan mereka. Kemudian, pasal 1 dari Law 1982 ayat 1, kedaulatan negara pantai selain wilayah daratan, perairan pedalaman, dan dalam suatu negara kepulauan, perairan kepulauannya meliputi jalur laut yang berbatasan dengannya yang disebut dengan laut teritorial. Agak susah untuk
membahasakan secara baik, intinya adalah laut teritorial itu adalah kedaulatan negara pantai. Kemudian di ayat 2, kedaulatan negara pantai itu juga meliputi ruang udara di atasnya dan dasar laut di bawahnya. Lalu bagi negara kepulauan. Kepulauan adalah kelompok pulau termasuk bagian pulau, perairan yang menghubungkan dan bangunan alamiah lainnya yang saling erat berhubungan sehingga pulau-pulau dan bangunan alamiah lainnya itu membentuk satu kesatuan geografi, ekonomi, dan politik secara intrinsik atau berdasarkan sejarah telah dipandang demikian. Intinya teman-teman, tidak semua negara bisa mengklaim bahwa mereka adalah negara kepulauan hanya karena berdasarkan mereka memiliki banyak pulau-pulau. Karakteristik negara kepulauan itu memang karena adanya gugusan pulau-pulau. Seperti Malaysia, mereka memiliki banyak pulau dan memiliki wilayah daratannya. Malaysia tidak bisa dikatakan sebagai negara kepulauan karena secara karakteristik geografisnya memang tidak menunjukkan deretan atau gugusan pulau-pulau. Jadi tidak bisa diklaim sebagai negara kepulauan. Tidak seperti Indonesia atau Filipina misalnya. Mereka memang kita juga terdiri dari pulau-pulau, baik itu pulau besar dan kecil, dan itu merupakan gugusan pulau-pulau. Itu adalah negara-negara kepulauan. Sekali lagi teman-teman, tidak semua negara yang memiliki banyak pulau bisa dikategorikan sebagai negara kepulauan. Harus dilihat dulu karakteristik secara geografisnya seperti apa. Kalau dia merupakan gugusan pulau-pulau, deretan pulau-pulau, maka bisa dikatakan sebagai negara kepulauan. Indonesia, Filipina, Fiji adalah beberapa di antaranya yang masuk kategori sebagai negara kepulauan. Dan pengaturan mengenai negara kepulauan ini sebagai bentuk apresiasi juga dan perjuangan yang tidak pernah lelah yang berhasil dibawa oleh diplomat-diplomat mereka, termasuk juga Indonesia, diplomat-diplomat kita memperjuangkan pengakuan negara-negara kepulauan. Karena bisa berbahaya teman-teman kalau seandainya tidak ada pengaturan khusus mengenai negara-negara kepulauan, terutama mengenai cara penarikan garis pangkal. Kemudian ada perkembangan yang baru, kalau di LOS 1958 dikenal dua cara penarikan garis pangkal, baseline-nya ada dua, yaitu garis pangkal normal dan garis pangkal lurus. Maka di LOS 1982 selain menggunakan garis pangkal normal, garis pangkal lurus, dan juga menggunakan garis pangkal kepulauan. Kemudian ini untuk selat digunakan untuk navigasi internasional. Ada lintas transit, ada transit passage. Nanti kita lebih lanjut berbicara di minggu depan. Oke. Sekarang untuk garis pangkal. Garis pangkal, garis yang ditarik pada waktu air laut surut. Garis pangkal ini penting teman-teman. Kenapa? Karena ini menjadi titik utama untuk menetapkan lebar zona laut yang dapat dikuasai negara ataupun yang dapat dimanfaatkan oleh negara pantai. Garis pangkal, garis yang ditarik pada pantai pada waktu air laut surut. Hanya mengulang kembali dari materi ketika teman-teman mengambil mata kuliah Hukum Internasional Publik semester yang lalu, ketika kita berbicara tentang wilayah negara dan masuk ke subtema mengenai perairan wilayah laut. Garis pangkal cara penarikannya ada 3, garis pangkal normal, garis pangkal lurus, dan garis pangkal kepulauan. Garis pangkal normal, normal baseline. Garis pangkal yang ditarik pada pantai pada waktu air laut surut dengan mengikuti lekukan-lekukan pantai.
Pada umumnya, penarikan garis pangkal normal atau normal baseline ini untuk wilayah pantai yang itu memang landai, lekukan-lekukan pantai. Sementara bagi pantai yang itu bergerigi atau dia menjorok ke dalam, maka bisa menggunakan cara penarikan garis pangkal yang lain, yaitu garis pangkal lurus atau straight baseline. Garis pangkal lurus atau straight baseline adalah garis pangkal yang ditarik dari pantai pada waktu air laut surut, tidak mengikuti lekukan pantai tetapi menghubungkan titik-titik atau ujung-ujung terluar dari pantai, straight baseline from point to point. Jadi kalau itu karakteristiknya adalah bergerigi, tajam, ada persegi yang panjang dan itu sangat menjorok ke dalam misalnya, atau menjorok ke dalam, atau itu gugusan pulau-pulau, maka bisa digunakan garis pangkal lurus dengan cara apa? Dengan cara menarik titik-titik terluarnya. Titik-titik terluar atau ujung-ujung terluar dari pantai. Straight baseline from point to point. Selain itu, karena ada pengaturan di dalam bab 4 Law 1982 mengenai negara kepulauan, maka ada satu lagi tambahan cara penarikan garis pangkalnya, yaitu garis pangkal kepulauan. Garis pangkal kepulauan, garis pangkal yang ditarik dengan menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar suatu negara. Titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar. Sehingga tahap pertama adalah bagi negara kepulauan harus menentukan dulu mana yang menjadi pulau terluar mereka. Indonesia misalnya, Indonesia sudah mendaftarkan bahwa Indonesia memiliki 92 pulau terluar Indonesia. Nah, dari 92 pulau inilah baru kita menarik garis, menetapkan lebar laut teritorial berapa. Jadi kita ada 92 pulau terluar menggunakan cara penarikan garis pangkal kepulauan. Sebetulnya teman-teman, penarikan garis pangkal kepulauan ini juga dengan kata lain, memang ini dikhususkan bagi negara-negara kepulauan. Tetapi untuk penggunaan metodenya sebetulnya adalah gabungan dari penarikan garis pangkal normal dan penarikan garis pangkal lurus. Sekali lagi, tahap pertama adalah dengan menetapkan mana dulu yang menjadi pulau terluar mereka, sehingga nanti akan gampang untuk menarik titik-titik terluarnya. Sementara karena tadi ada 92 pulau terluar Indonesia, karakteristik pantainya berbeda-beda teman-teman. Ada karakteristik pantainya yang dia itu bisa dengan menggunakan penarikan garis pangkal normal, lekukan-lekukan pantai. Tetapi juga ada kita menggunakan seperti di Kepulauan Riau, Kepulauan Natuna misalnya seperti itu. Kepulauan dalam hal ini jadi salah satu bagian dari Kepulauan Riau. Karena ini adalah gugusan pulau-pulau, maka dia harus menggunakan garis pangkal lurus untuk menutup pulau-pulau yang ada di sekitar mereka. Jadi intinya teman-teman, bagi negara-negara kepulauan itu menggunakan metode yang ketiga, garis pangkal kepulauan. Ditarik dari titik-titik terluar pulau-pulau terluar. Ini cara penarikan garis pangkal. Ada 3, cara penarikan garis pangkal normal, garis pangkal lurus, dan yang ketiga, garis pangkal kepulauan. Ini tadi teman-teman untuk cara penarikan garis pangkal lurus, straight baseline, di tempat di mana banyak pantai berliku, tajam atau laut masuk jauh ke dalam, termasuk diantaranya adalah teluk, jadi menutup mulut muaranya.
Tapi bagaimana dengan pelabuhan misalnya? Pelabuhan terkadang karena ini adalah pelabuhan yang didirikan di dekat pantai, misalnya seperti itu, sehingga untuk memudahkan kapal maka menjorok ke depan, ke arah laut, bagian luar misalnya seperti itu. Apakah kemudian yang dihitung bangunannya atau dari mana gitu? Kalau tadi di Teluk maka dibuat titik-titiknya itu di antara dua titik itu maka ditutup sehingga nanti akan ada perairan pedalaman menggunakan strike baseline. Tetapi kalau itu pelabuhan tidak bisa digunakan metode ini, tidak bisa digunakan cara penarikan garis pangkal lurus. Kenapa? Karena pelabuhan itu adalah buatan manusia, artificial devices, sama halnya dengan artificial islands, tidak bisa digunakan sebagai menentukan garis pangkal yang di titik-titik penarikan garis pangkalnya. Atau dengan kata lain seperti ini teman-teman, kalau itu adalah pulau alamiah, maka bisa digunakan sebagai dasar untuk penarikan garis pangkal. Tetapi kalau itu adalah pulau buatan, tidak bisa digunakan sebagai penarikan garis pangkal. Contoh misalnya Singapura. Singapura melakukan reklamasi sehingga wilayah daratannya lebih menjorok ke arah Indonesia. Padahal sudah ada perjanjian mengenai laut teritorial antara Indonesia dan Singapura, misalnya seperti itu. Karena wilayah laut Singapura bertambah, bukan berarti kemudian laut teritorial Singapura bergeser lagi ke arah Indonesia, tidak seperti itu. Yang dihitung adalah laut yang itu merupakan laut secara alamiah, bukan pulau yang terbentuk secara alamiah, bukan buatan. Sama halnya dengan pelabuhan. Jadi pelabuhan meskipun misalnya dia menjorok lebih lebih ke arah laut, misalnya seperti itu tidak bisa dihitung sebagai titik untuk mengukur garis pangkal atau baseline. Kemudian perairan pedalaman, perairan yang terletak pada sisi darat dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur laut teritorial. Kalau di laut teritorial adalah sovereignty, maka di perairan pedalaman itu adalah full sovereignty. Ini ya teman-teman. Perairan yang ada di sisi dalam garis pangkal, pelabuhan, muara, sungai, terusan, teluk, misalnya seperti itu, ini adalah laut pedalaman. Dan bagi kapal asing itu tidak boleh memasuki laut pedalaman. Ini dulu teman-teman untuk materi kita minggu ini. Saya akan recap materi dari beberapa minggu yang lalu. Kita akan mulai dari pengaturan hukum laut, mulai dari Romawi, penguasaan wilayah laut. Untuk Romawi itu untuk memberantas bajak laut, sehingga ini adalah res communis omnius, jadi hak bersama umat manusia. Romawi menguasai laut tengah itu hanya untuk menangkal bajak laut. Kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah laut Mediterania boleh memanfaatkan wilayah lautnya. Kemudian setelah Romawi runtuh, laut tengah, negara-negara kecil, kerajaan-kerajaan kecil mulai melepaskan diri dari Romawi, kemudian mulai membuat pagar-pagar sendiri di wilayah laut mereka. Dan ini sebetulnya hanya dalam bentuk karantina, kemudian bea cukai, dan netralitas, serta keamanan. Awalnya pengaturannya seperti itu. Kemudian dalam perkembangan lebih lanjut,
di wilayah Eropa karena waktu itu Konstantinopel kemudian jatuh ke Turki, dan akhirnya mereka harus mencari sumber-sumber rempah yang memang itu sangat mahal di Eropa, sehingga mereka harus mencari sumbernya, sehingga waktu itu beberapa negara Spanyol, Portugis, Italia, Inggris berlomba-lomba untuk mencari sumber asal rempah-rempah tersebut, dan kemudian jalur yang memungkinkan yang lebih cepat dan efektif itu adalah melalui jalur laut. Dan ternyata selama pelayaran itu menimbulkan konflik tersendiri karena ada perebutan wilayah pelayaran mereka, sehingga waktu itu Paus Alexander membagi bumi menjadi dua, bagian barat dari Pulau Azores itu adalah miliknya Spanyol, kemudian bagian timur 400 mil dari Kepulauan Azores itu miliknya Portugis. Kemudian ini tidak berlaku bagi wilayah laut di bagian utara Eropa, karena ada klaim dominio maris oleh negara-negara yang ada di kawasan Eropa bagian utara, Denmark, kemudian Norwegia dan Inggris. Jadi piagam Intercartera itu tidak berlaku, pembagian wilayah laut itu tidak berlaku bagi negara-negara yang ada di kawasan Eropa. Karena waktu itu negara-negara yang menguasai diberikan kekuasaan itu hanya tertentu, Belanda yang baru muncul itu merasa dirugikan karena adanya coupling-coupling yang sudah mereka buat, sehingga waktu itu dengan ahli hukum internasionalnya Hugo de Groot mengatakan bahwa laut itu tidak boleh dimiliki atau res komunis. Ini adalah mer clausum, tidak dapat dimiliki. Mer liberium, tidak bisa dimiliki. Kemudian dibantah oleh ahli hukum internasional berkebangsaan Inggris, Selden dalam hal ini, karena waktu itu Inggris sudah bisa menguasai wilayah lautnya dengan teorinya mer clausum. Mereka mengklaim bahwa wilayah laut itu bisa dikuasai oleh suatu negara. Kemudian dalam perkembangannya untuk menengahi dua konflik ini, kemudian Pontanus mengeluarkan cara pandang yang berbeda, bahwa sebetulnya dua-duanya bisa sama-sama benarnya. Inggris mengklaim wilayah laut ada yang bisa dikuasai, sementara Belanda mengatakan ada wilayah laut itu adalah wilayah laut bebas. Maka Pontanus mengkombinasikan itu, bahwa wilayah laut itu ada yang bisa di bawah kedaulatan negara dan ada yang itu di luar wilayah kedaulatan negara. Demikian juga ada Baldus dan Bartolus dalam hal ini. Kemudian setelah konflik antara Hugo de Groot dan Selden berakhir, karena sudah ada negara-negara yang sepakat bahwa ada dua wilayah laut yang itu pengaturannya berbeda. Lalu sekarang timbul permasalahan baru, yaitu berapa lebar laut teritorial yang bisa dikuasai oleh suatu negara. Ada yang mengatakan sejauh 3 mil laut. Ada yang mengatakan bahwa sejauh tembakan meriam. Nah, khususnya untuk tembakan meriam ini tentunya juga menjadi tidak bisa diukur, teman-teman. Sebab kenapa? Karena kemampuan teknologi suatu negara itu tentunya berbeda-beda. Ada yang mungkin bisa melebihi 3 mil laut, atau justru kurang dari 3 mil laut. Tetapi memang waktu itu rata-rata yang paling canggih meriam waktu itu sampai jangkauan 3 mil laut. Nah, dari 3 mil laut atau sejauh lemparan meriam, berkembang lagi, ada yang menggunakan marine leak. Marine leak ada yang mengatakan bahwa ini 9 mil laut, karena leak itu di Skandinavia, negara-negara di Skandinavia, yaitu adalah 9 mil laut. Kemudian ada yang lebih susah lagi, teman-teman.
ketika mengukur jarak pandang mata. Ini yang lebih susah lagi untuk mengukur lebar laut teritorialnya, dan ini tidak umum digunakan oleh negara-negara lainnya. Jadi pada waktu itu ada praktek yang berbeda-beda, ada yang menggunakan 3 mil laut, ada yang menggunakan 4 mil laut, ada yang menggunakan Marine League sejauh 9 mil laut, dan sampai nanti akhirnya pada konferensi 1930. Silahkan dibaca ulang lagi teman-teman, dan tadi sudah saya sampaikan juga di LOS 1958, praktek-praktek negara-negara ini sebetulnya ingin dikodifikasikan, tertuang dalam konvensi 1158, namun belum mendapatkan kesepakatan mengenai lebar laut teritorial. Hanya beberapa pengaturan mengenai laut teritorial seperti hak lintas damai, kemudian yurisdiksi bagi negara pantai seperti apa, kemudian pengertian mengenai laut teritorial. Dan di LOS 1958 berhasil dihasilkan 4 konvensi. Kemudian tahun 1960, Konvensi Hukum Laut 1960 tidak terlalu signifikan karena masih banyak pertentangan mengenai pengaturan wilayah laut, dan akhirnya diteruskan tahun 1982. Nah, ada perbedaan yang sangat signifikan antara Konvensi 1958 dan tahun 1982. Di Konvensi Hukum Laut 1982 berhasil menghasilkan banyak sekali pengaturan-pengaturan yang itu lebih lengkap dibandingkan tahun 1958. Yang menarik adalah teman-teman, manakala ada negara yang itu tidak mengikatkan diri pada konvensi tertentu. Misal, Indonesia tidak meratifikasi konvensi 1958, misalnya seperti itu. Kemudian Australia belum meratifikasi di era 1980-an, belum meratifikasi LOS 1982. Kemudian kedua negara ini mempermasalahkan mengenai celah Timor. Lalu, mana dasar hukum yang mereka gunakan? Apakah 1958 ataukah 1982? Sebetulnya secara proses penetapan seharusnya kalau kita menggunakan hukum nasional, maka aturan yang lama itu harusnya dicabut dan digantikan dengan aturan yang baru. Tetapi ini tidak lazim di dalam hukum internasional. Jadi sama-sama tetap dibiarkan digunakan seperti itu. Tapi ketika melihat ada kondisi di mana negara-negara tidak terlalu banyak yang meratifikasi LOS 1958, berbeda ketika LOS 1982 yang banyak sekali yang meratifikasi, maka akhirnya harus dicari komprominya teman-teman. Sehingga waktu itu antara Australia dan Indonesia khusus mengenai permasalahan di celah Timor, itu mereka baik Indonesia maupun Australia membuat perjanjian mengenai kerjasama pengelolaan di celah Timor. Begitu teman-teman. Yang akhirnya setelah Timor memerdekakan diri menjadi Timor Leste, sehingga perjanjian itu sudah tidak berlaku lagi bagi Indonesia, dan yang selanjutnya adalah Timor Leste dan Australia. Begitu teman-teman untuk materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Tolong materi saya didengarkan, karena ini adalah kuliah penggantinya teman-teman. Mungkin saja ada materi yang itu tidak ada di slide saya sampaikan ketika perkuliahan online ini. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, saya sangat mengharapkan teman-teman bisa menjawab karena sudah mendengarkan kuliah secara online ini. Terima kasih teman-teman. Tetap jaga kesehatan, tetap belajar di rumah, tidak usah keluar kalau tidak perlu. Sama-sama berdoa semoga permasalahan yang berhubungan dengan COVID-19 ini segera berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.